Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memperlihatkan keakraban saat melakukan kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa lalu. Saat itu Presiden Jokowi membuka acara Muktamar Sufi Internasional. Hadir pula Prabowo Subianto yang menjadi ketua panitia, serta Ganjar Pranowo dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Usai sambutan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terlihat berbincang dengan penuh keakraban. Kunjungan kerja Presiden Jokowi yang dilanjutkan ke Pasar Grogolan diikuti oleh kedua bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lagi-lagi terlihat keakraban antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kedatangan ketiga tokoh ke pasar disambut antusias oleh warga yang berebut ingin bersalaman dengan ketiganya. Uniknya saat itu banyak warga yang berteriak, "Pak Ganjar Presiden." Jokowi yang mendengar teriakan warga lantas tersenyum sambil menunjuk-nunjuk Ganjar di depan Prabowo Subianto yang notabene juga bakal calon presiden. Lantas, adakah makna di balik gestur Jokowi yang menunjuk Ganjar di depan Prabowo? Apa pula arti keakraban yang ditunjukkan ketiganya? Adakah kemungkinan keduanya menjadi kawan, bukan menjadi lawan dalam Pilpres mendatang? Tim TV One mengabarkan. Momen kebersamaan Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang di-capture oleh masyarakat di Pekalongan, Jawa Tengah ini nampaknya keakraban. Bahkan terlihat saat itu Presiden Joko Widodo sempat menunjuk-nunjuk ke arah Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan terakhirnya ada oke-nya gitu ya. Sebenarnya apakah memang ada kode di belakang sini? Bagaimana juga cara masyarakat ini memaknai dari tunjuk-tunjuknya Bapak Presiden? Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Prof. Siti Zuro, analis politik LIPI BRIN. Selamat pagi, Prof. Wiwi, sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Kirdi Putra, ahli mikroekspresi yang nanti akan mencermati begitu ya ketiga tokoh bangsa ini saat momen di Pekalongan ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Oke, kita hadirkan dulu kepada pemirsa saat momen di Pekalongan, Jawa Tengah, di mana Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo ini menyapa warga di salah satu pasar di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, Presiden Joko Widodo belusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan. Jokowi belusukan ini didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jawa Tengah. Kalau kita melihat momen keakraban sebelumnya juga terjadi saat di acara yakni di Muktamar Sufi Internasional, terlihat Presiden Joko Widodo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bahkan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ini berpegangan tangan walaupun momennya mau menuruni tangga ya Pak ya. Nah, ini momen-momen keakraban ketiga tokoh di Indonesia ini. Tapi kalau kita melihat dari kemarin yang di Pekalongan kan arahnya mungkin ke arah Pak Ganjar gitu ya. Tapi kan kalau misalnya peristiwa politik itu tidak bisa dilihat dari satu momen saja. Betul. Kita tarik ke belakang gitu. Ada beberapa momen juga yang terakhir mungkin bulan Maret 2023 kalau kita ingat ya, bulan Mei ya kalau tidak salah ya. Saat panen raya. Ada juga Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ya. Kita langsung ngobrol ya sama narasumber. Saya langsung ke Prof. Wiwi dulu. Oke. Prof. Wiwi dulu, Prof. Kalau melihat ya dari gesturnya Pak Jokowi kemarin di Pasar Pekalongan, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo gitu. Ini sesuai dengan yang sering kita bahas gitu ya. Dukungan politiknya Pak Presiden ini terlihat nggak di sini, Prof? Iya, karena ini kan memang terkait dengan politik ya. Nggak bisa kita mengatakan tidak ada urusan dengan politik. Apalagi sekarang menyongsong pemilu. Iya, menghitung bulan ya. Iya, jadi memang ini antara lain pertontonan gitu ya. Bagaimana Pak Jokowi ingin mengatakan kepada publik gitu ya. Ingin mengatakan bahwa dia adil. Ada Ganjar juga. Tapi intensitas dengan Prabowo lebih banyak. Sangat banyak. Jadi dalam arti
Ya kalau kebersamaan bertiga seperti ini kan, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar itu kan mungkin baru 2 kali ini ya yang besar gitu ya acaranya dalam tahun ini. Tapi kalau melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi intensitasnya lebih banyak, lebih banyak. Iya. Prof. Wiwi, banyak kalau acara yang sebetulnya tidak terkait dengan Hankam, tapi pertahanan keamanan hadir keduanya begitu ya. Ini Prof. Wiwi, kalau melihat ini kan kondisinya memang momen kebersamaan mereka mungkin tidak baru kali ini, beberapa kali pernah terjadi juga. Tapi tunjuk-tunjukkan ini baru kali ini kayaknya ya. Ini apakah juga bisa kalau masyarakat akhirnya berspekulasi ini bukan bersanding, ini bukannya bertanding nih, nanti mungkin bersanding di Pilpres 2024 nih Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto dengan tanda kutip mak comblangnya Pak Jokowi gitu. Mungkin nggak sih ke arah situ? Bukan mak comblang, cawe-cawe. Kalau mak comblang mungkin menjodohkan. Tapi kelihatannya kan sebetulnya endorsement kepada 2 calon ini kuat sekali gitu ya. Lalu Pak Jokowi dalam perkembangannya kan mungkin ada yang merasa dianaktirikan sehingga agak menuntut lah gitu ya hal yang sama. Mestinya kan Pak Jokowi harusnya mendukung PDI Perjuangan dan calon yang sudah dideklarasikan PDI Perjuangan itu sepenuh hati gitu. Ini kok nyebrang gitu kan, bukan ke PDIP lah. Itu yang tuntutan-tuntutan itu yang membuat mungkin Pak Jokowi ingin meredam, menurunkan gitu semacam tensinya gitu. Iya, diturunkan dengan apa saja kan bisa di-create ya, suasana atau acara seperti ini, momen seperti ini yang menurut saya ini semua diplomatis saja ya, semua ini mungkin semacam gimmick gitu ya. Toh kita sama-sama didukung kan gitu. Lah cuman memang PDI Perjuangan patut kalau menuntut lebih karena sesama kader. Dan di internasional di dunia lain pun, di negara lain pun menunjukkan tidak mungkin gitu ya seorang yang beda partai itu menyeberang seperti itu. Nah ini hanya di Indonesia saja terjadi gitu kan. Mas Kirdi, kalau melihat ya kita boleh di-roll lagi ya, diputar kembali video ketika kebersamaan ketiga tokoh politik ini ketika Pak Presiden Joko Widodo menunjuk ke arah sebelah kanannya. Mas Kirdi, sama nggak bacanya sama netizen gitu? Itu hanya pada salah satu orang saja atau sebenarnya ini juga gestur yang juga pada 2 orang? Menunjuknya itu spontan nggak sih kalau dari ekspresi yang Mas Kirdi baca? Ini spontan atau sudah direncanakan gitu? Ada gimmick ini muncul ke publik gitu? Nggak, pertanyaannya sebelum kita jawab spontan apa enggak, kita perlu tanya dulu satu. Kalau ini kita bicara adalah ini panggung politik, artinya kan ada sebuah tanda petik setting yang sudah dipersiapkan sebelumnya karena ada sebuah target atau tujuan. Artinya nggak mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam sini itu tidak sudah direncanakan duluan. Misalnya contohnya adalah bahwa saya sepakat dengan Prof. Wiwi tadi gitu ya. Ini kan jelas simbol yang sangat jelas bahwa jagoannya Pak Jokowi itu 2 orang ini. Gitu ya, kalau nggak 3 yang dibawa kan gitu ya. Kalau perlu 3 ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kemudian beliau menunjuk salah satu, kita yang perlu kita tanyakan bukan spontan atau nggak spontan, lupakan spontan lah, lupakan spontan. Saya sepakat tadi bahwa ini gimmick. Kalau gimmick artinya sudah di-plan, di-setting gitu ya. Tapi kenapa kemudian nunjuknya ke Pak Ganjar? Apakah kemudian ini adalah sebuah bentuk dukungan? Atau sebaliknya, bahwa ini karena ada yang tanda petik ngambek, kita kok nggak dapat ini ya, nggak dapat perhatian ya gitu, kita diperhatiin dong. Ya udah. Tapi Mas Kirdi melihatnya lebih kemana? Lebih yang kedua sih. Jadi sama dong sama Prof. Wiwi tadi. Gini. Loh, kita pakai data aja yuk gitu ya. Kita pakai data aja gitu. Logikanya simpel. Kalau kita bisa melihat bahwa selama ini kan lebih sering dibawa-bawa bareng kan yang sebelah yang nggak ditunjuk gitu awalnya gitu ya, Pak Prabowo gitu. Ya nunjuk sekali aja kan nggak kemudian membuat Pak Jokowi jadi rugi kan. Satu itu, apalagi sudah ada pesanan misalnya sebelumnya. Dan yang kedua ini yang menarik ya, ketika kita bicara tentang misalnya Pak Ganjar sama Pak Prabowo, lihat tolong bahwa 2 orang ini sebetulnya yang satu adalah ketua partai, yang satu lagi tanda petik petugas partai. Ya seperti itu. Nah kalau ditanya
yang ketua partai bisa jadi dianggap, oh ya, ini udah ketua partai, udah cukup punya kekuatan, power. Yang ini perlu didukung oleh ketua partainya sendiri di belakang, sehingga ketua partai ini mencoba memerintahkan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak bisa dilihat sebagai petugas partai lagi. Pak Jokowi adalah sebuah kekuatan terpisah yang buat saya sekarang penentu, sangat menentukan. Ini tadi setuju Prof. Wiwi ya, jangan melihatnya sepotong-sepotong nih. Ingat gak pidato yang kemarin-kemarin berdekat ini? Dia bilang bahwa saya kan dibilang Pak Lurah, itu baru tahu, nggak baru tahu dari sudut pertama. Kalau ini terpisah, nggak dilihat yang satunya lagi, nggak bermakna apa-apa. Begitu dia ngomong, yang punya kekuasaan kan ketua partai, ketua koalisi, mereka yang berwenang. Kalau ini kata-kata biasa, ya basa-basi doang. Begitu ini digabungkan semua, ada makna lebih. Pesan yang mau ditunjukkan kan bahwa boleh aja secara resmi ketua partai, ketua koalisi, tapi kira-kira yang bisa ngatur siapa ya? Gitu, boleh aja kan simbol itu yang dikirimkan. Oke, nah kalau misalnya melihat tadi Mas Kirdi sepakat itu, mungkin ini settingan ya, sudah ada begitu kan gitu ya, untuk meredam tensi dan lain sebagainya. Saya mau bergeser kepada gestur yang ditunjukkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Anda membaca apa kalau di situ? Karena setelah itu kan mereka berjabat tangan, mau menunjukkan keakraban, kekompakan. Bahkan pegangan tangan sebelum ada di pasar begitu ya, di acara Muktamar Sufi Internasional pun bergandengan tangan Prabowo Subianto dan juga Ganjar. Nah kalau kita lihat bahwa itu semua gini loh, bergandengan tangan. Setting juga. Dia turun di undangan gitu ya. Dua-duanya masih cukup sehat itu, gandengan tangan. Kalau laki dan perempuan wajar kayaknya. Kalau laki-laki sama laki-laki agak aneh buat saya gitu. Kalau nggak kemudian untuk sebuah gambaran politik yang lebih besar. Gitu aja. Kenapa harus disampaikan bahwa ini adem loh, ini nggak berantem loh, supaya apa? Kalaupun nanti yang menang salah satu di antara mereka gitu ya, dua-duanya tetap jagoannya Pak Jokowi. Yang kedua, kemudian jangan ribut ya. Ini orang udah oke kok, lewat dari screening saya kan boleh pesan itu, dan pesan itu yang disampaikan juga ke Pak Ganjar Pranowo juga kan boleh. Nanti gandengan tangan sama dia ya, kamu gandengan tangan juga boleh kan di belakang. Jadi kan ini kan ngayal-ngayal. Ya. Jadi ini bersanding untuk bertanding atau bertanding untuk bersanding kan kita nggak tahu. Udah nggak jelas. Mas Firdi, sebelum saya ke Prof. Wiwi, kalau melihat bajunya nih, boleh nggak sedikit diterka? Bajunya Pak Jokowi dan juga Prabowo Subianto putih, hitam putih. Pak Ganjar batik parang, biasanya melambangkan apa? Kepemimpinan ya, kalau di Jawa ya. Ini ada nggak juga simbol yang disampaikan melalui baju yang mereka pakai? Atau ya itu hanya ya kita ngobrol itu ringan lah. Baju itu nggak ringan sama sekali sebetulnya, karena kalau kita bicara beberapa kesempatan kita lihat Pak Jokowi, bajunya Pak Jokowi itu benar-benar sudah diatur, dan bahkan dia bisa tahu nanti kira-kira orang ini akan datang pakai baju apa, dan dia bisa pasang baju yang tepat gitu. Jadi kalau terlalu naif buat kita bicara bahwa ini orang sama, yang ini beda sendiri, itu terlalu naif lah. Jadi ada mungkin. Oke, nanti kita lanjut ya, habis ini kita break dulu ya Mas Firdi, Prof. Wiwi ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sedikit sebelum ke Prof. Wiwi, Mas Firdi kalau melihat tadi untuk pakaian sendiri, ini memang boleh dikatakan disama-samakan ya, karena biasanya kan Prabowo Subianto kan kita lihat putih coklat, ini kok tumben-tumbennya putih hitam sama kayak Pak Jokowi. Gini, kalau ngomong soal simbol, kalau nanti ada orang netizen yang bilang, Mas Kirdi saya nanya sendiri ngomong subjektif, ya boleh-boleh aja ngomong gitu. Tetapi kita lihat dulu deh ya, kan kayak janjian berdua gitu, Prof. Wiwi. Gak janjian ini ya, Gak janjian gitu, karena kita memang ya udah datang muncul aja. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat, ini orang-orang yang sedang dalam sentrum perpolitikan Indonesia, punya protokoler masing-masing, dan nggak sekali dua kali bahwa Pak Jokowi itu ketika berhadapan dengan orang, pakaian yang dikenakan, outfit yang dikenakan itu benar-benar sudah sangat diatur sehingga bisa menempatkan apakah sejajar sama orang itu, lebih tinggi sama orang itu sangat teratur. Ingat, kita bicara presiden yang sangat jago dalam hal strategi dan simbol kayak gini. Betul. Terus kita bilang, mosok sih kebetulan gitu. Kan boleh ya kalau saya ngomong gitu, mosok sih kebetulan gitu loh. Nah, kalau misalnya kebetulan ya sudah. Tapi yang kita bahas kan kalau tidak kebetulan. Kalau tidak kebetulan itu. Nah, kalau tidak kebetulan yang terjadi adalah berarti Pak Jokowi tanda petik kan bisa mensejajarkan diri sama Pak Prabowo yang notabene adalah ketua partai.
Artinya kalau Pak Jokowi tanda petik ada pihak yang menganggap bahwa dia adalah petugas partai, sementara dia dengan outfitnya sama dengan seorang ketua partai, artinya kan penolakan halus bilang bahwa oh saya nggak lagi seorang petugas partai. Saya levelnya sudah di sini, yang digabung dengan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, plus ada lagi outfit yang dia kenakan, Pak Jokowi kenakan ketika upacara kemerdekaan. Kita bicara Raja Mataram, bukan cuma Jawa nih ya, Mataram yang notabene kalau kita tarik ke atas dari Mojopahit. Mojopahit adalah kerajaan Nusantara yang menguasai wilayahnya yang digunakan oleh Bung Karno sebagai penanda bahwa Indonesia tuh segini. Itu kan simbol yang cukup jelas, yang tahu sejarah, cukup jelas bahwa saya sudah jadi Raja Indonesia nih, bukan lagi petugas partai. Sementara yang satunya, batiknya kan masih kita bicara Jawa segala macam seperti itu Parang, ya. Berusaha menunjukkan bahwa kita bicara Parang itu kan nggak boleh loh masuk keraton, gitu ya. Menunjukkan bahwa dia seorang punya posisi berkuasa, royalty gitu, nobleman gitu. Tapi kan kita tahu kalau orang kaya biasanya justru nggak pakai barang-barang branded yang kelihatan. Orang yang kurang kaya berusaha nunjukin kan gitu. Jadi maksud saya simbolnya kok ini berarti bisa jadi ada yang janjian, ada yang enggak nih. Ada yang ngatur juga kan berarti ngatur. Nah, tapi Mas Ganjar pakai ada putihnya kok, putih hitam masih kan? ada nyambungnya, masih ada medisnya gitu ya. Oke, tapi ini kalau misalnya tadi soal baju ya sudah oleh Mas Irdi ke Mbak Wiwi, ke Prof Wiwi ya, Prof. Kalau melihat dengan tadi sudah bilang ini upaya menekan gitu ya, ada sentimen-sentimen sebelumnya yang diutarakan. Tapi relasi ketiganya ya, tiga secara individu, kalau Prof Wiwi melihatnya bagaimana? Antar ketiganya. Antar ketiga ini. Iya. Kalau menurut saya kan ini semua adalah politik pencitraan. Karena memang ingin dibangun gitu ya, bahwa antar mereka tidak ada apa-apa. Selalu kalau masyarakat mulai bimbang dan ragu gitu ya, ini jangan-jangan ada konflik, ada silang sengkarut ditunjukkan gitu. Kita rukun, kita gandengan, seperti itu. Lah ini yang ingin dibangun bahwa sebetulnya kompetisi di antara siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi ini oke gitu. Cuman dampaknya terhadap demokrasi kita ini yang tidak oke. Seperti apa dampaknya? Dampaknya ya karena demokrasi melalui pemilu itu memberikan peluang yang sama kepada warga negara untuk berkompetisi, berkontestasi. Kalau sudah diintrusi seperti ini oleh Pak Presiden gitu ya, maka kompetisi kontestasinya itu menjadi bias. Seolah-olah gitu ya, arahan gitu ya, opini itu diarahkan untuk yang hanya di-endorse kan gitu. Padahal tidak ada seperti itu. Pak Jokowi ini sedang memegang jabatan sebagai RI 1. Sistem yang kita anut, sistem presidensial. Jangan lupa, tinggi sekali. Lah dengan posisi dan peran penting Pak Jokowi itu kan untuk bagaimana agar gitu ya, mengantarkan sukses itu oke. Bukan terus berat sebelah gitu kan, ringan sebelah atau berat sebelah atau bahkan gitu ya, tidak melihat sebelah kan gitu. Lah ini tidak boleh, seharusnya dalam konteks demokrasi ini yang membuat nanti kompetisi kontestasi kita tidak sehat. Karena apa? Oh iya ini pasti kita diarahkan yang ini, jangan. Nanti kemenangan katakan, ternyata yang menang Mas Ganjar atau mungkin Pak Prabowo, pasti akan ada embel-embelnya. Kamu kalau tidak di-endorse tidak menang. Nah gitu, itu kan mengurangi dignity calon gitu loh. Jadi jangan. Kompetisi kontestasi itu ada kualifikasinya, persyaratannya. Jadi menurut saya endorsement itu tidak diperlukan kalau gitu kan yang bersangkutan sudah memenuhi kualifikasi. Ya, realitanya memang sekarang kan terjadi seperti ini. Kalau bacanya Pak Wiwi kan memang ada. Iya, kita kan tidak memikirkan cuman ansih pertontonan itu, tapi dampaknya harus kita pikirkan. Ini dampaknya positif atau negatif untuk kompetisi kita. Lah, sementara pemilu itu tujuan esensialnya adalah mematangkan kita secara politik kan gitu. Bagaimana kematangan politik, kedewasaan politik, semua warga negara termasuk elit-elitnya itu harus dewasa kan gitu. Mbak Wiwi, tapi pertanyaannya menjawab gini, kalau misalnya tadi memang dengan konteks seperti saat ini gitu. Iya. Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tadi sudah sempat sampaikan, ini bertanding untuk bersanding atau bersanding untuk bertanding?
kalau sampai sejauh ini susahnya ya mengamati atau menganalisis, memprediksi politik Indonesia. Sangat unpredictable, sangat kontekstual. Sekarang apa, besok apa, gitu. Dinamis sekali. Iya, itu kejele itu. Indonesianis banyak kejele. Karena kita itu kayaknya dinamisnya itu, cairnya itu sampai tidak berbentuk kan gitu ya. Cair banget gitu ya. Sampai cair dari air gitu kali ya. ya. Fluid istilahnya. Tapi apa mengerucutnya, mengkristalnya, itu takes time. Jadi mungkin kurang 24 jam dari pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden baru muncul. Nah, kita baru percaya nanti tanggal 25 November kan? Nah, 26 itu baru kita yakin, oh ini ternyata yang menjadi capres-cawapres. Sampai saat ini susah kita, karena cair sekali. Nah, dua orang ini menurut saya juga semacam sangat dinamis ya. Tapi saya melihat memang Pak Prabowo gitu ya kelihatan lebih dekat gitu ya, kayak nggak ada barrier gitu, seolah-olah seperti itu. Ini kan bacaan publik ya, bacaan publik ya, gitu ya. Oke, Mas Kirdi, kalau melihat tadi soal petugas partai bukan petugas partai, saya yang berkuasa sekarang gitu, itu dari Pak Presiden. Tadi dari Pak Ganjar sama Pak Prabowo, kalau bisa melihat gitu, mereka sudah equality atau bagaimana? Equal, bukan equality. Jadi kalau misalnya saya melihat, ini sekali lagi kan ini sangat subjektif sekali jadinya ya, apakah mereka merasa sebanding atau tidak. Kalau kita perhatikan cara mereka berinteraksi seperti itu, sebetulnya mereka itu seperti yang ditampilkan itu seperti nggak ada apa-apa. Sekali lagi saya garis bawahi, seperti nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh dalam arti hubungannya bagus, adem ayem. Oh iya, nggak berantem lah, adem ayem aja. Dan buat saya memang adem ayem. Yang berantem kan bukan mereka. Yang berantem kan adalah katakanlah kalau kita bicara Pak Ganjar, kita bicara ketua partainya. Nah, kalau ketua partai yang Gerindra, ya, yang notabene yang jalan bareng kemarin gitu ya, juga berantemnya sama yang itu kan gitu ya. Jadi buat saya benar-benar diantara mereka no barrier, kayak nggak ada masalah. Jadi gitu hubungannya juga nggak kaku ya? Enggak. Nyamannya terlihat aja gitu ya. Bahwa mereka cair, kemudian ya? cair, bahwa mereka kemudian sedang berkonsentrasi gitu ya, mereka sedang akan berkompetisi nih gitu ya, itu satu hal. Buat saya hubungan personal mereka terlihat baik-baik saja ini buat saya sebetulnya contoh yang bagus ke masyarakat bahwa ya udah kita akan berjuang bareng nih ya. Tapi kenapa cuma dua ini aja kan gitu istilahnya. Harusnya yang lain diajak juga gitu ya. Apa diarahkan juga gitu ya. Ya kalau mau fair sekalian gitu loh. Oke, kita nantikan momen kebersamaan lainnya begitu ya. Tapi bukan berarti nanti Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar, enggak. Karena memang itu sulit untuk ditemukan dan tidak akan di-endorse oleh ketum. Jadi agak sulit untuk bersanding ya. Iya, tetap bertanding tapi tidak boleh bersengketa gitu. Melihat masih beberapa bulan lagi jelang pendaftaran, mungkin momen-momen lainnya bisa di-capture masyarakat juga akan terlihat di publik begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Wiwi, terima kasih banyak Mas Kirdi sudah hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi ini masih mengenai sampah di wilayah Cimahi, Jawa Barat ya. Sesaat lagi kami kembali.